Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmaina, NPM 920114021111003, Prodi Biologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas MK struktur hewan, yaitu menjelaskan materi sistem indera dan sistem saraf. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi, dan di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata ataupun pada hewan invertebrata. Sistem indera hewan, yaitu indera pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Indera pada burung, indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Sedangkan indera pada reptilia. Indera pada reptilia, sistem inderanya pada hewan indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Sedangkan indera pada amfibi. Indera pada amfibi misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Sedangkan indera pada ikan, sistem indera pada hewan, indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Sedangkan indera pada serangga, yaitu jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibanding hewan lain di dunia. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. 7. Indera pada cacing. Indera pada cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Sedangkan indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangnya yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba sp. Apabila menemukan makanan selain itu, amoeba sp juga peka terhadap rangsang sentuhan dan cahaya. Selanjutnya yang kedua, penjelasan pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan pada avertebrata, di mana sistem saraf pada avertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata, seperti hanya pada vertebrata. Maka
Pada vertebrata ini, sistem saraf sudah jauh maju, terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional. Eksitibalitas artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan yaitu drumator, arachnoid, dan pia-motor. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga yaitu rongga epidural atau epidural space, rongga subdural atau subdural space, rongga subarachnoid atau subarachnoid space. Sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural, sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf membau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjutkan ke korda saraf. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubung dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menunjukkan ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak kecil terletak pada bagian belakang karnium, menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan durameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang atau seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan, dan sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion, dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf pada ganglion. Ya, itulah tadi penjelasan kedua dari materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.